Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul kembali. Saya mohon maaf secara pribadi karena bagaimanapun kesalahan malam ini ada di saya, bukan di siapa-siapa. Ada kesalahannya di saya. Jadi harusnya kita ngaji tadi dengan 22, kayak molor 30 menit ya, karena ada hamba Allah yang harus kita berikan sedikit nasihat tentang kehidupan keluarga, dengan harapan kehidupan keluarganya bisa jauh lebih baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga karena memang kehadirannya agak lambat, akhirnya molor jadi 30 menit. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama teman-teman yang tadi juga akhirnya nggak bisa di atas, harus nunggu di bawah karena memang masalah keluarga. Jadi kalau didengarkan jadi aib. Jadi saya mohon maaf sekali. Jadi ini murni kesalahannya ada di saya, karena tadi janjinya Isya, tapi ternyata sudah mendekati jadwal pengajian ya. Dan tidak ada salah siapapun, yang salah saya. Yang datang juga tidak salah, teman-teman yang mengajar juga tidak salah, murni kesalahan pengaturannya di saya. Saya mohon maaf, semoga Allah ampuni dosa saya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, kita baca doa terlebih dahulu ya. Untuk hari ini Arifin yang akan memimpin doa, saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima udlam أو أجهل أو يجهل علي عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تعقنا عنه بعائق ونعوذ بك من قواطعه ومكدراته وموجبات Irmanihi wa fuatihi. Alhamdulillah, subhanallah, lancar sekali. Semoga semuanya lain juga lancar. Itu dihafal semua tadi ya? Alhamdulillah, terakhir saya baca. Oh, masih baca? Terakhir hari Sabtu, kalau saya lagi saya hafal. Nanti akan digilir. Malam Sabtu saya minta Fadli yang baca doa. Malam Minggu ya, malam Minggu Fadli, tapi dihafal ya, dihafal. Nanti balik lagi ke Aris yang kemarin ya, balik lagi terus itu muter di setiap majelis kita. Nanti itu akan terus begitu muter. Jadi doa itu kita harapkan teman-teman nanti kebaca. Misalkan teman-teman nanti bikin majelis sendiri, misalkan ngaji atau adik atau apa gitu, itu bisa di ini bisa dipakai, bisa bagi ilmunya ke orang lain. Itu manfaatnya. Jadi bukan
Jadi ketika saya suruh hafal bukan karena untuk saya, supaya ada manfaat ke teman-teman juga insya Allah, dan barokahnya pasti dapat insya Allah. Fadli ya, malam minggu ya. Nanti jangan sampai gara-gara dikasih ini kayaknya malam ini saya sakit. Saya khawatir, tapi insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Ini orang-orang istiqomah insya Allah. Ini orang-orang pilihan nih semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dibuka halaman 90 ya, halaman 90 ya. Nomor 8 di sebelah kanan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai baca nomor 8. Wathaminu, dan yang ke-8. Alla yudhira, tidaklah seorang guru memperlihatkan, yudhir menampakkan, lit talabati, bagi pelajar-pelajar, tafdila, melebihkan, ba'dihim, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian lainnya. Jadi tidak boleh pilih kasih. Itu maksudnya. Saya cinta betul sama Agus, tapi tak cinta sama Aris misalnya. Nggak boleh. Dua-duanya harus dicintai. Kalau salah, dua-duanya ditegur. Jadi harus sama. Tidak boleh ada yang dilebihkan, tidak ada juga boleh ini. Harus sama. Dan insya Allah semua orang yang hadir sini semuanya saya cintai. Nggak ada yang saya beda-bedakan. Merasa nggak saya beda-bedakan? Ngaku sekarang, jangan sampai saya dosa. Ngaku saya malam ini, jangan menunda sampai malam minggu. Ngaku nggak saya pilih kasih? Saya misalkan lebih sayang sama si Fulan nggak? Saya ini lebih peduli ke si Fulan nggak? Rasa nggak? Mungkin kalau ada ngomong. Kenapa? Karena ini harus memenuhi syarat ini. Karena kita kan mencontoh ulama. Kalau itu terjadi kan nggak boleh. Karena saya merasa saya tidak beda-bedakan. Jadi kalau ada yang salah saya tegur sama. Cuma ada yang mungkin ngomongnya lebih banyak, jadi responsnya lebih banyak, itu karena dia komunikatifnya lebih, ada vitamin lebih. Tapi hakikatnya sama. Hakikatnya Ustaz kenapa sering ngomong dengan Agus? Ya kan Agus tuh lebih komunikatif. Saya nggak mungkin kemudian menjawab pertanyaan Arifin yang lebih pendiam dengan Agus yang lebih aktif. Pada hakikatnya sama. Jadi itu bukan karena membedakan. Tapi hakikatnya sama. Begitu ya? Kenapa Agus? Atau kerasa nih Ustaz Amna sering saya ditegur karena saya lebih banyak ngomong. Ini orang lain kenapa nggak ditegur saya paling sering? Dulu kita di pondok, kalau sering ditegur sama guru itu kita senang. Iya. Kenapa? Sama seperti Allah ngasih ke kita itu ujiannya lebih banyak, senang kita. Berarti Allahnya peduli kan gitu. Berarti saya nggak pernah dikasih, udah ditegur nggak peduli Ustaz. Nah itu kadang-kadang begini. Allah itu ada yang ngasih rezeki itu bentuknya memang rezeki, tapi ada juga bentuknya istidraj. Guru pun begitu. Kadang-kadang negurnya ada yang langsung, kadang-kadang ada yang didiemin negurnya. Macam-macam. Tapi hakikatnya sama. Bisa dipahami ya? Cuma nanti efeknya kan ada yang positif, ada yang negatif. Jadi terkadang dalam bab hubungan manusia dengan manusia, ulama itu tidak pernah menjadi malaikat. Oke, ada bab begini. Bagaimana kalau guru saya itu kok sama saya kurang senyum misalnya? Itu bab yang dulu kita di pondok itu kita pertanyakan. Dulu kita belajar akhlaknya. Akhlaknya adalah begini. Ada adab yang harus dipakai pada murid, ada adab yang harus dipakai pada guru. Nggak boleh kemudian murid ngambil adab guru, guru nggak boleh ngambil adab murid. Begini contohnya, saya kasih contoh yang sederhana. Di dalam hadis Imam Muslim itu ada dalil begini. Al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla.
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Yang ngasih lebih baik dari yang meminta-minta, yang terima. Itu hadisnya. Betul kan? Ini hadisnya hadis orang kaya. Kalau hadis ini dipakai oleh orang miskin, kerjaannya nakutin orang kaya. Lu kagak dengar apa hadis Nabi? Tangan di atas lebih baik dari ente mampu, tangannya harus di atas. Ente miskin, ini bukan hadis ente, ini hadis orang kaya. Karena nanti ada hadis orang miskin. Apa hadis orang miskin? La yazalun yazalur rajulu yas'alun nas. Hadisnya hadis Imam Muslim juga. Masih saja seorang laki-laki itu minta-minta sama manusia. Ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dia enggak punya satupun pada wajahnya walaupun sekerak daging. Skeleton, tengkorak dia datang gara-gara sering-sering minta-minta. Ini bukan hadis orang kaya, ini hadis orang miskin. Kalau hadis ini dipegang oleh orang kaya, kerjanya nakutin orang miskin. Oh, minta-minta inti ya, jadi skeleton inti. Jadi begini loh. Jadi ada hadisnya orang kaya, ada hadisnya orang miskin. Jangan dicampur-campur. Orang kaya pakai hadisnya orang kaya, jangan pakai hadis orang miskin. Makanya kacau rumah tangga. Kalau hadis suami dipakai istri, hadis istri dipakai suami. Iya, kacau. Bab taat itu bab istri. Dipakai oleh suami nakut-nakutin istri. Tapi bab nafkah itu bab suami, dipakai oleh suami, oleh istri nakut-nakutin suami. Kacau rumah tangga. Kacau rumah tangga. Bisa dipahami Ustaz? Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Indahu, di sisinya, atau tidak boleh melebihkan sebagian murid daripada segalanya. Indahu itu indah orang alim, di samping orang alim, di sisi orang alim. Fi mawaddatin, dalam urusan kasih sayang, kecintaan, nggak boleh. Saya harus mencintai si A dengan si B itu sama, nggak boleh, berbeda. Wa'tina'in, dan penjagaan. Jadi kalau saya lihat pada si A salah, saya harus panggil, saya tegur. Pada si B, saya tegur. Tapi sifat manusia berbeda. Ada orang yang setiap waktu ditegur dia senang. Tapi ada orang yang setiap waktu ditegur dia malah nggak senang. Maka nggak boleh sering-sering orang ini ditegur. Jadi polanya sama, tapi dua-duanya ditegur. Tapi durasinya berbeda. Kenapa? Karena perbedaan sifat. Saya paham? Paham maksud saya? Ketika saya tegur Muammar terus-menerus, Muammar bisa menerima. Karena memang begitu kebiasaan yang sudah didapatkan. Tapi belum tentu dengan Dexto. Karena dia tidak pernah menerima yang begitu. Sehingga negurnya nggak bisa setiap waktu. Seminggu sekali. Begitu sudah terulang, nggak langsung ditegur, diperhatikan dulu. Ada yang model begitu. Tapi kedua-duanya dapat i'tina, penjagaan. Ma'atasawihim, dengan alasan keduanya bersamaan dengan sama posisi mereka fi sifati, pada sifat-sifat. Sifat apa yang dimaksud? Min sinnin, karena umur, usia. Jadi kalau usianya sebaya, maka harus diperlakukan sama. Tapi kalau usianya berbeda, nggak mungkin memperlakukan antara umur anak 10 tahun dengan anak umur yang 30 tahun itu sama, nggak mungkin. Itu salah. Makanya orang tua yang paling kacau itu ngasih jajan sama anak yang SMP sama anak yang kuliah. SMP dikasih 100.000, yang kuliah juga dikasih 100.000 dengan alasan adil. Itu adil yang paling kacau sedunia. Kenapa? Mereka tidak tasawi, tidak sama. Maka keadilan pun tidak boleh dengan ukuran yang sama. Jadi ngasih 20.000 kepada seorang anak SMP itu bisa berbanding sama dengan 100.000 untuk anak SMA. Makanya adil dalam Islam itu bukan seimbang, bukan begini. Bukan begini. Ini bukan adil ini. Adil dalam Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil dalam Islam. Bukan seimbang. Punya anak 10 semuanya disamain, mulai dari anak TK sampai anak kuliah. Enggak, itu salah. Itu justru yang enggak adil. Nah, tapi kalau dia sama, ada dua-duanya kuliah, ya harus dikasih 100.000 karena kebutuhannya sama. Yang min sinnin. Wow fadilatin, atau karena fadilah, kelebihan. Enggak boleh memperlakukan murid yang lebih banyak hafalan daripada murid yang enggak ngafal. Sama. Beda perlakuannya. Maka yang menghafal, yang menguasai, yang mau mengulang, itu pasti diperlakukan berbeda dengan yang malas.
Kenapa? Karena begitu hakikatnya. Kalau tidak, nggak adil. Memperlakukan yang rajin sama yang malas sama, nggak adil. Tadi itu hakikat anak SD dengan anak kuliah. Tapi kalau sama-sama rajin, sama-sama menghafal, walaupun yang satu pintar, yang satu bodoh, selama sama-sama rajin, tetap wajib sama diperlakukan. Karena ada juga IQ orang kan beda-beda. Iya kan? Nggak mungkin sama semua. Nah, Imam Syafi'i juga punya murid yang lelet kan pikirannya, tapi diperlakukan sama oleh Imam Syafi'i karena sama-sama rajin. Au tahsilin, atau dalam menghasilkan. Menghasilkan di sini artinya berusaha untuk mendapatkan ilmu, rajin. Rajin, dia berusaha. Ya kan? Si A ketika disuruh ngafal, si A, si B ketika disuruh meremehkan, pasti berbeda. Tapi kalau sama-sama rajin, harus sama diperlakukan. Au dianatin, atau dalam urusan beragama. Dianah artinya agama. Yang ini ibadahnya bagus, yang itu ibadahnya bagus, yang ini sholatnya nggak pernah tinggal, yang itu sesekali tinggal, yang sana tinggal terus. Tentu nggak akan sama. Karena yang tinggal terus pasti ditegurnya lebih keras daripada yang sholatnya sesekali tinggal. Ya dong. Nah, fa inna dzalika. Tapi jika sama semuanya, lalu diperlakukan beda, fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu mimma, daripada apa-apa yuhish sadra, yang merusak hati, dada. Yuhish itu membuat hati menjadi jahat. Makanya kalau orang tua pilih kasih dalam rumah tangga, anak itu antara satu dengan lain itu bertengkar. Betul gak? Yang ini dikasih terus, yang sana nggak pernah dikasih, bertengkar tuh anak. Kenapa? Hatinya kotor. Karena orang tua membuat hatinya kotor. Wa yunaffirul qalba, memecahkan hati. Akhirnya memecahkan hati apa? Ini memang tak sayang kepadaku. Yang disayang cuma adik. Kayak gua ini anak pungutan, bukan anak kandung. Betul nggak? Begitu juga dalam majelis ilmu. Ketika diperlakukan murid berbeda oleh guru, maka pada murid itu memang gurunya tak sayang. Minimal apa efek negatifnya, dia nggak mau fokus belajar dengan ilmu itu. Bukan karena ilmunya, tapi karena yang ngajarin ilmu itu. Ini nggak boleh. Itu cuma ingat itu baik-baik. Jadi kalau ngajarin orang, semuanya harus disayang. Meskipun porsinya, cara menyampaikannya, cara memperlihatkannya bisa saja berbeda, tapi porsinya harus sama. Cara memperlihatkannya berbeda. Seperti kita menegur orang, ada yang harus ditegur setiap waktu, karena memang dia senang begitu. Tapi ada yang harus ditahan, tarik ulur, nggak bisa langsung. Kalau langsung terus menerus, itu malah bisa merusak. Karena orang itu kan ada psikologisnya masing-masing. Nah, guru itu harus membaca, harus melihat itu. Wa inkana ba'duhum, apabila ba'duhum, sebagian mereka dari para murid maksudnya, aktsara tahsilan, lebih banyak menghasilkan, artinya lebih banyak menguasai ilmu. Wa asyadda, dan lebih kuat ijtihadan, kesungguhannya. Wa ahsana, dan lebih baik adaban, secara adabnya. Fa adhara, maka si orang guru memperlihatkan, adhara memperlihatkan, menampakkan, ikramahu, penghormatannya, wa tafdilahu, posisi melebihkan dia, si murid tadi itu yang lebih tadi. Wa bayyana, dan menjelaskan, anna, sesungguhnya, ziyadata, kelebihan, ikramihi, pemuliaan pada si murid tadi yang seperti tadi itu, yang sungguh-sungguh, yang rajin, yang baik adabnya, litilkal asbab, untuk sebab-sebab yang disebutkan tadi itu, yang 3 tadi itu, fala ba'sa bidzalika, maka tidaklah mengapa yang demikian itu. Jadi kalau ada murid nih yang lebih rajin, lebih baik adabnya, makanya kalau ada yang lebih hafal, saya suka bilang subhanallah. Secara tidak langsung saya beri pujian untuk dia dengan cara memuji Allah, karena Allah yang menakdirkan dia seperti itu kan. Apa alasannya saya lakukan itu? Dan saya tidak sebutkan untuk semua orang, karena kelebihan itu harus diperlihatkan. Ya ini babnya. Maka kalau ada orang saya tanya jawab seperti kemarin Fitra bisa menjawab, subhanallah, saya puji. Ini al-allamah,
Semoga jadi doa. Dan itu pujian itu diberikan karena kemampuan. Ini dalilnya. 3 sebabnya. Apa? 1, karena mampu menghasilkan. Artinya ilmu yang diberikan itu sanggup dia kuasai. Yang kedua, karena sungguh-sungguh. Karena nggak mungkin dia bisa kuasai kalau tak sungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga, adabnya baik. 3 hal ini ada pada seorang murid, boleh untuk melebihkan dia daripada murid. Tapi dijelaskan apa sebabnya. Kenapa? Karena biar nggak buram. Si murid salah paham. Bisa dipahami ya? Mudah memahaminya. Baik, kita lanjutkan. Li'annahu, sesungguhnya hal itu, sesungguhnya dia, maksudnya dia di sini adalah kelebihan tadi itu ya. Yunasyitu, membuat atau memotivasi untuk rajin. Yunasyitu, memotivasi untuk rajin. Wa yub'itsu, dan juga yub'itsu juga sama, melahirkan spirit. Motivasi sama, mendorong. Yub'itsu itu mendorong, karena yab'atsu itu terangkat, dibangkitkan, kan terangkat itu. Berarti yub'itsu mendorong. Alal ittisafi, untuk memiliki sifat, bitilka sifat, dengan sifat-sifat seperti itu. Jadi ketika seorang guru memuji, subhanallah, dari sekian banyak murid cuma ini yang sanggup hafal. Yang lain, iya ya, gua kapan hafalnya ya? Kayak gitu. Jadi motivasi, biar dipuji di depan orang, saya juga pengen hafal. Sehingga motivasi dia bahwa hafalan yang dia lakukan itu ternyata nilainya baik, indah, sehingga pantas ada makhluk Allah muji dia gitu loh. Karena ilmu itu ilmu Allah. Ilmu dunia saja yang buat teorinya manusia saja dipuji bisa, masa ilmu Allah enggak? Kan gitu kan logika sederhananya. Jadi makanya kalau misalkan menghafal lalu dipuji, makanya tadi saya mau puji Harifin, maka saya tanya, itu hafal tadi saya baca Ustaz. Kalau dihafal saya puji. Kenapa? Karena memang sudah pantas. Nah, makanya saya bilang ke Fadli, hafal. Kita lanjutkan. Wa kadzalika, dan yang demikian itu, la yuqaddimu, begitu juga ya, kadzalika dan begitu juga, la yuqaddimu ahadan, tidaklah seorang guru mendahulukan satu orang pun, yuqaddimu mendahulukan, ahadan satu orang pun, fi naubati, pada naubah kesempatan, ghairihi yang lainnya, au yuakhiruhu, atau mengakhirkannya, an naubatihi, dari kesempatan dia. Ini contoh, misalkan ada orang harus mendapatkan kesempatan untuk menghafal, kan disuruh bisa digilir. Itu kalau memang sudah kesempatan dia, itu tidak boleh ditakhirkan, harus diberikan hak dia. Karena hak si murid, karena dia datang untuk belajar ilmu. Kenapa dia nggak dikasih kesempatan? Ada 10 murid, 9 disuruh hafal, yang 1 ditiadakan. Ente mau hafal, nggak hafal biarin, nggak boleh, harus dihafal. Jadi diperlakukan sama. Jadi ketika saya bilang suruh hafal, itu semua itu. Walaupun ketika saya bilang harus dihafal, mata saya tertuju ke Agus. Bukan Agus saja itu, semua itu. Karena wajib ada perlakuan sama. Dan ketika kesempatan Fadli, saya harus kasih kesempatan Fadli. Bolehkah saya pindahkan kesempatannya ke orang lain? Saya tidak berikan. Nah, dijelaskan di sini. Illa, kecuali, idza, apabila, ro'a, ulama tersebut melihat, fi dzalika, pada yang demikian itu, maslahatan, adanya kemaslahatan. Jadi boleh di kesempatan dia diberikan kepada yang lain jika ada kemaslahatan. Ini contoh. Ada hamba Allah itu sedang semangatnya, sudah menghafal, sedangkan kesempatan kepada orang tersebut diketahui bahwa orang ini pasti nggak mampu, belum hafal misalkan, ya kan? Sedangkan ada yang sudah duluan hafal. Untuk memotivasi yang lainnya biar bisa hafal seperti dia hafal, maka dia dikasih nomor 1, walaupun nomor urutannya cuma 5, dimajukan dia ke 1 untuk membatasi yang lainnya. Ada kemaslahatan nggak? Boleh didahulukan.
dengan sebab tadi itu. Tazidu, membuat tambahan, kemaslahatan itu menambah. Tazid, menambah. Ala, atas. Mura'ati, penjagaan maslahatin naubah, kemaslahatan kesempatan yang ada. Sehingga kesempatan pertama itu maslahatnya lebih besar dirasakan. Ya kan? Ini contoh misalkan, ini bab harus ngasih semangat. Ada cerita, setiap orang misalkan disuruh cerita yang beri memotivasi. Sekarang boleh makan, masih boleh. Yang nggak boleh malam minggu yang nggak boleh. Sekarang makan. Masih saya boleh izin, boleh kan? Saya bilangin pengumuman nggak dipraktekkan untuk malam ini karena takut berat. Makanya harus diberi informasinya jelas. Yang malu-malu masih ada. Bismillah. Jangan gara-gara sudah saya tegur tadi tangannya mudorong tertahan. Belum. Ya. Jadi kesempatan yang ada itu bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal dengan sebab mendahulukan kesempatan orang lain, walaupun ada seorang murid yang seharusnya kesempatan dia ditunda. Fa in samiha ba'dhum, apabila yang lainnya itu mengizinkan li ghairihi kepada selain dia fi naubatihi, pada kesempatan yang dia miliki, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Contoh ini urusan tanya menjawab. Contoh ya. Tanya jawab itu kan kadang-kadang ada orang bertunjuk sekaligus dua orang. Yang satu udah pernah nanya sekali, sedangkan yang satu lagi ini belum pernah nanya. Harusnya kan yang belum pernah nanya ini didahulukan walaupun bareng-bareng untuk ngangkat, karena yang tadi itu udah nanya sekali, sedangkan waktu mepet mau selesai kan gitu kan. Nah, bolehkah kemudian yang tidak bertanya ini didahulukan atau tidak? Nah kan gitu kan. Nah ini babnya. Nah, boleh kemudian kesempatan yang harusnya diberikan kepada dia malah tidak diberikan kepada yang sudah nanya satu kali tadi. Kenapa? Jika ada kemaslahatan lebih besar. Contoh, pembahasan yang sedang dibahas diketahui ini pasti biasanya kan orang bertanya itu kan ada masalah, iya kan? Mungkin dia tiba-tiba mengeluarkan pernyataan, oh nanti coba saya tanyakan lagi, coba Ustaz saya lihat dulu misalkan. Tiba-tiba dia angkat tangan lagi, itu lebih penting untuk majelis itu untuk diketahui oleh orang ramai. Maka memberi kesempatan kepada yang sudah bertanya ini lebih utama. Nah, dan orang yang bertanya ini pun punya adab. Karena tadi sama-sama nunjuk Aris sama Arifin bilang ke Aris, saya duluan ya, nggak apa-apa ya, ridho ya. Katanya udah ridho, silakan. Fa in samiha, jika diizinkan. Itu adab majelis itu. Sampai setingkat itu loh adab majelis. Tapi Ustaz, kenapa susah dipraktekkan? Karena kita kuliah, kita belajar di tempat yang gak dipraktekkan adab seperti itu. Makanya ketika kita ke majelis taklim, kita kaku. Kenapa? Ilmunya gak ada. Pertama, ilmunya tidak ada. Yang kedua, kebiasaannya gak terbentuk. Karena Allah bisa karena biasa, kata orang Melayu. Karena gak terbiasa, malah yang terbiasanya yang sebaliknya. Maka ketika datang ke majelis, itu seperti sapi yang baru dilepas dari kandang. Serdak sini, seruduk ke sana. Itu datang ke majelis. Kenapa itu terjadi? Karena tidak pernah tahu, nggak pernah diajarkan. Dan sekarang majelis ilmu, maaf betul, yang secara formal banyak sekali nggak pakai ilmu adab itu. Betul. Teman-teman kan kuliah, pernah nemu adab-adab yang kita pelajari ini di tempat kuliah? Pernah nggak? Saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Pernah dapat nggak? Hah? Dapat nggak? Enggak. Dapat nggak? Kenapa nggak dapat? Karena memang nggak ada. Iya kan? Nggak ada sama sekali. Makanya ketika kita datang dari tempat yang tidak ada ini, lalu berangkat ke tempat majelis yang menceritakan hal itu, ini kan belajar seperti kita disuruh bikin pesawat terbang, lihat pesawat terbang aja nggak pernah. Lalu disuruh bikin pesawat terbang. Berat kan? Berat gak? Berat. Apalagi kalau sudah terbiasa di majelis itu, kalau belajarnya suka-suka hati, duduk suka-suka hati, guru lagi ngomong kita pun suka-suka hati, kalau bertanya pun adabnya suka-suka hati. Akhirnya apa? Datang ke majelis bawa sifat itu.
Inilah kenapa ilmu yang dipelajari nggak barokah. Ilmunya banyak, orangnya cerdas, otaknya cerdas, hatinya nggak punya. Maka negeri ini dirusak bukan oleh orang bodoh. Siapa yang merusak negeri ini? Orang pintar. Kenapa? Karena otaknya cerdas, hatinya tak punya. Kenapa dia nggak punya hati? Karena akhlaknya tak terbentuk. Sifat mahmudahnya dia tak punya. Kenapa? Dulu belajar ilmunya nggak minyak itu. Nggak diajarkan yang begituan, maka rusak. Otaknya cemerlang, hatinya busuk. Itu sebabnya. Maka negeri ini rusak gara-gara itu. Jadi negeri ini sekarang yang paling dibutuhkan bukan orang pintar, tapi orang benar. Negeri ini yang dibutuhkan bukan otak yang cerdas, tapi yang hatinya cerdas. Itu. Dan kecerdasan hati dimulai dari adab. Bukan dari ilmu. Maka orang berilmu tak beradab, orang berilmu tak beradab, persis seperti babi. Babi itu, dia tahu bagaimana cara seruduk. Karena itu memang faktor dia. Dia memang diciptakan seperti itu. Tapi dia nggak paham seruduknya dia itu salah. Itu. Makanya babi numbangin pohon kayu, kita lagi tanam ditumbangin sama dia. Itu kan kerja babi itu. Dia masuk ke kebun orang, habis tanaman orang dihancurin sama dia. Kenapa? Dia cerdas cari makannya, tapi dia nggak tahu bahwa itu mendolimi orang. Itu hidup babi itu. Betul kan? Makanya kata Allah, bukan kata Allah, kata pepatah Arab. Orang yang nggak punya akhlak, orang yang nggak punya sifat yang baik, orang nggak punya nikal bahaim, seperti binatang. Makanya jangan heran kalau kita baca kitab-kitab para ulama ada perumpamaan. Bahkan Buya Hamka pun bikin perumpamaan dengan binatang itu. Kalau cuma bisa ngasih makan keluargamu, terus apa bedanya engkau sama sapi, sama kera, ya kan? Karena persamaan-persamaan itu sudah ada. Bahkan Al-Quran bilang begitu. Ulaika kal'an. Mereka seperti binatang. Bukan saya yang ngomong, Al-Quran yang ngomong. Bahkan Al-Quran memberikan garis tebal, balhum adhal. Maka mereka lebih sesat. Bukan lebih hina ya, lebih sesat. Karena hina belum tentu sesat. Orang kaya ketemu orang miskin, hina betul ya? Nggak punya apa-apa, baju hina ya, tapi sesat nggak? Tapi kalau sesat sudah hina pasti. Pada kehinaan belum tentu sesat, tapi pada kesesatan sudah pasti. Karena hina bisa saja dalam bentuk strata sosial dalam pandangan manusia, tapi belum tentu hina dalam pandangan Allah. Benar. Tapi kalau sesat pasti sudah hina baik dalam pandangan manusia ataupun dalam pandangan Allah. Makanya teman-teman punya tugas PR apa? Bawa adab ini ke majelis di tempat teman-teman belajar. Warnai adab ini. Gak boleh lagi pendidikan, khususnya pendidikan Islam di kampus, di ruang kelas gak ada adab, gak boleh. Gurunya tak beradab, muridnya tak beradab, gak boleh. Guru lagi ngajar di depan putra-putri, mahasiswa-mahasiswi asik SMS-an, cegikan, pacaran untuk janjian ntar malam mau ngedate kemana. La haula wala quwwata. Gurunya sedang ngajar. Gurunya pun juga nggak ada punya adab ngajarnya. Gimana cara nggak punya adab? Masuk saja. Gimana kalian hari ini? Nggak ada assalamualaikum, nggak ada apa-apa. Udah gebambung ya langsung. Ngajarnya di sekolah Islam. La haula wala quwwata. Emang ente ngajarnya di sekolah mana? Baca salam dulu kek. Emang ngajar di sekolah Katolik apa? Harus dua-duanya. Nah, tugas teman-teman seperti itu. Jadi makanya saya senang kalau teman-teman punya link untuk kembali ke kampus jadi dosen, itu nggak apa-apa. Warnai kampus dengan adab itu. Mau balik ke kampus jadi dosen, silakan. Warnai kampus dengan adab. Ilmunya sudah kita belajari. Ini harus. Apalagi kalau pendidikan Islam. Pendidikan Islam ruang kelasnya nggak ada adab. Kira-kira ilmu Islamnya dapat nggak? Belajarnya aja nggak ada adab kok. Gimana cara dapat ilmunya? Allah nggak ridho. Belajar ilmunya dengan cara
gaya hamba-hamba yang dimurkai Allah. Memang bisa dapat rahmat Allah dengan cara yang Allah murkai? Bisa. Makanya Robin Hood itu nggak dimuliakan dalam Islam. Kenapa? Karena dia mencuri bantu orang fakir. Bantu orang fakirnya baik, tapi mencurinya salah. Ya haram-haram. Ya dong. Lebih baik saya nafkah 5.000 tapi keringat saya sendiri daripada saya nafkah 2 miliar dari hasil nyuri punya orang kaya. Karena itu bukan tugas dia. Clear sampai di sini ya. Wallahu a'lamu. Nah, ini tugas kita bersama. Makanya saya di masa pandemi itu banyak kelas yang online yang saya tolak. Mungkin ada juga yang kecewa ke saya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi saya tolak bukan karena saya tidak senang mengajar. Bukan karena saya nggak benci di tempat itu. Tapi kenapa saya mengajar? Ini nggak terpenuhi. Kita lagi mengajar, orang cuma terlihat foto doang. Dia entah ada di situ entah nggak, kita nggak tahu. Rusak adab majelis. Lah terus tujuannya belajar ngapain? Ngapain? Kecuali saya datang, kalau ada yang ketawa cekikikan saya bisa tegur. Boleh saya ngomong dulu, nanti Anda ketawa setelah saya ngomong. Saya bisa tegur. Kenapa? Adabnya nggak terpenuhi. Kalau masa ulama-ulama dulu nih, ulama-ulama salafus soleh, diusir itu dari majelis. Kau keluar aja, jangan balik lagi. Ini bukan tempat mainan, bukan sirkus. Ini tempat ngaji ilmunya Allah. Kalau kau tak bisa menghormati ilmu Allah, kau keluar dari tempat ini. Begitu. Nanti ada babnya. Nanti teman-teman lihat itu ada babnya. Bahwa boleh mengusir murid yang sudah tak mau berubah. Ada babnya. Sampai segitunya. Dan itu nggak tercapai kan? Di lembaga-lembaga Islam banyak sekali yang rusak kan? Jadi kenapa sekarang orang belajar di sekolah Islam sama belajar di sekolah umum kok orangnya sama? Ini menarik ini. Ini telaah kritis yang menarik. Orang belajar di lembaga pendidikan Islam dengan yang tidak belajar di pendidikan Islam, kok akhlaknya sama? Kok hasilnya sama? Kok bejatnya sama? Kok rusaknya sama? Kenapa? Karena sama-sama tak punya akhlak. Itu babnya. Itu babnya. Miris gak? Bukan lagi miris, menakutkan. Menakutkan. Orang yang belajar akhlak baik tak terkenal. Yang lenggak-lenggok pakai baju ada sayapnya bidadari, itu yang terkenal. La haula wala quwata illa billah. Begitu cek and recheck laki-laki pula. Mengerikan negeri kita ini sekarang. Iya, dari sisi akhlak hari ini mengerikan negeri kita. Hati-hati, mengerikan. Mungkin nanti seperti yang saya ngomong tadi dengan Ustaz Rosdi, semoga nanti di maulid ke depan itu kita bisa panggil ustadz yang bisa mengkantor pemikiran-pemikiran salah ini dengan semangat maulidnya Nabi. Kita undang ustadz yang bisa mengkantor pemikiran-pemikiran salah ini, mengkantor perilaku-perilaku penyimpangan, pemikiran sekuler, pemikiran liberal, itu bisa dikantor oleh ustadz itu. Nanti kita undang anak-anak muda supaya mereka tidak terjerumus. Ini rusak betul. Kita ini lebih mengerikan daripada Suriah saat ini. Suriah itu nggak lebih mengerikan dari kita. Iya dong. Kita hidup tapi mati. Mereka mati ya mati. Ya hidup. Kita nggak hidup tapi mati. Badan kita hidup, jiwa mati. Badan kita hidup, hati mati. Jiwa hidup, otak tak punya. Otak pun mati. Ngapain hidup? Ini kan nama, kalau bahasa orang Arabnya wujuduhu keadaan. Dia ada nggak ada sama aja. Nggak ada manfaat, ada malah makin merusak. Mendingan tak ada. Ini kata orang Arab tuh wujuduhu keadamnya, adanya dia sama seperti dia tidak ada. Nggak ada manfaat. Jadi ini beban kita untuk generasi muda. Akhlak, adab. Ini teman-teman harus menjadi, yang sudah belajar adab ini harus menjadi duta besarnya adab. Ambasadornya adab, akhlak. Terutama ke generasimu muda. Wajib hukumnya. Nggak ada cara buat mundur. Nggak ada cara. Punya kewajiban.
harus jadi ambasadornya. Rusak kita sekarang. Menyedihkan. Saya mengajar di majelis. Ada yang ikut majelis, itu kakinya nyosor ke depan, sampai duduknya bersandar pula. Lama-kelamaan satu kaki ngangkat ini kakinya begini, lalu bisa pindah kakinya begini, cerek. Itu di majelis. Kalau saya sudah lama mengajar itu pakai ini saya lempar itu. Kau pikir ini rumah makmu apa? Ya, itu di majelis tuh. La haula wala quwwata. Lagi kita baca ayat Al-Quran, kita baca hadis Nabi, kita nyebut nama Allah, nama Rasulullah. Mengerikan. Dan itu penyakit itu ada di mana-mana saat ini, teman-teman. Yang udah ngaji, ayo jadi ambasador. Nggak bisa ustadz saja, nggak bisa andalkan orang yang ceramah saja, nggak bisa. Semua orang harus jadi agennya adab sekarang, terutama di gelangan generasi muda, adik kita, saudara kita, teman kita. Jangan ngerasa bahagia ketika kita sudah pergi ngaji, teman kita masih belum pur. Jangan bahagia. Kenapa? Tugas kita sebagai ambasador belum sukses, belum berhasil. Makanya dulu ketika mengajak orang ke pengajian, saya itu rela mandi hujan untuk cuma main bulu tangkis, agar yang ikut main bulu tangkis mau ngaji. Saya mau main bola agar yang main bola ikut ngaji. Bukan saya membela pengen senang-senang biar kaki saya lurus saja, bukan. Tujuannya yang pertama itu yang lurusnya kaki, badan sehat itu bonus. Hakikatnya itu supaya yang melihat kita akhirnya mau ngaji. Itu tujuannya. Harus jadi agen. Kadang dakwah ini ngajak orang itu nggak bisa nunggu. Kita harus datang. Harus sedikit turunin ego kita. Walaupun ketika kita datang ada perempuan setengah telanjang di situ. Iya kan? Sambil datang pun kita, karena kita dipanggil ustadz kan, tak mungkin awak pandang ke situ kan? Iya kan? Astagfirullah. Tapi kita harus datang juga. Kenapa? Siapa tahu Allah rubah. Ya kan saya cerita di tempat kita ini sampai datang orang yang maaf sampai pakai rok di atas lutut. Padahal kan gampang tuh diusir. Tapi kalau kita usir, mungkin dia akan benci pengajian. Dia nggak mau datang lagi kemana-mana. Walaupun mungkin nggak datang kita tempat lain pun dia nggak mau datang gara-gara dapat yang begituan. Terpaksa kita harus sabar. Iya kan? Istighfarnya dalam hati lebih banyak daripada nasihatnya. Kenapa? Karena ustadz ini manusia juga, bukan malaikat. Ustadz ini juga manusia. Makan, minum, dan punya nafsu kan begitu. Maka istighfarnya lebih banyak. Maka saya sering bilang begini, kita tuh kan paling berat tuh di jalan. Di jalan tuh kita naik motor. Di depan yang kelihatan yang itu. Iya kan? Yang kelihatan lutut sama paha. Tapi karena kita takut sama Allah. Ini saya kan kadang-kadang tuh kita mikir begini, aduh saya sudah ikut pengajian, masa masih mandang begitu. Ntar malah ngaji, ya kan? Malingkan ke kanan. Nggak mau lagi lihat ke depan. Yang kelihatan itu juga. Maling lagi ke kiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sengaja kita berusaha untuk melihat. Kita paling ke kiri, lebih gede lagi terlihat. Lebih gede lagi terlihat. Akhirnya mutar balik ke belakang, dua yang terlihat. Tadi depan cuma satu, yang di belakang dua. Iya. Ngeri betul. Jadi bisa satu orang teriak di mimbar lantas semua orang jadi baik? Bisa? Nggak bisa. Ternyata hakikatnya nggak bisa. Jadi ini tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab yang ngajar, bukan tanggung jawab satu orang saya. Nggak bisa. Nggak berhasil. Hari ini, wanita muslimah pakai jilbab. Tapi lengket di punggung setiap laki-laki yang bukan mahram. Kemana-mana nempel kayak perangko. Padahal nggak ada lem di situ. Tapi nempel terus kemana-mana. La haula. Lah terus ente ngakunya Islam, pakai jilbab. Kenapa nggak buka aja sekalian? Ngapain ente pakai jilbab terus nempel di badan laki-laki? Yang lebih lucu lagi ini ada yang pakai jilbab, tapi bajunya puntung, selengan. Lah terus jilbabnya buat ngapain? Pakai jilbab tapi ada lagi lebih lucu, pakai jilbab, pakai celana jeans kotok.
Itu saking luar biasa ketatnya, nggak cuma bisa disebut ketat, harus pakai qalqalah, kototo. Saking ketatnya, pakai qalqalah nyebutinnya. Tapi pakai jilbab. Lah tersentuh pakai jilbab mau ngapain? Kalau celana jeansnya kototo. Ngapain? Ya, kita heran kan? Berarti setiap orang yang udah ngaji akhlak wajib jadi ambassador. Kita nggak bisa membenci mereka. Kalau kita benci mereka nggak mau datang. Nggak bisa kita benci. Bagaimana juga? Kita harus sedikit nurunin ego jadi ambasador. Jadi dua yang dibutuhkan. Satu, ego harus diturunkan. Yang kedua, harus ada kemauan. Di kita ada orang yang mau tapi egonya tinggi. Ada orang yang egonya diturunkan, maunya kagak ada. Jadi segala sesuatu serba niat. Saya niat ini, niat doang. Begitu habis niat malam subuh hilang niatnya. Begitu dia tidur tenggelam itu niat bersamaan dengan matanya yang tertutup. Ya, ada juga yang begitu. Itu nggak fungsi. Jadi kita harus punya tanggung jawab. Jangan-jangan teman pahalanya lebih banyak dari saya. Dengan sebab itu. Clear sampai di sini. Ini saya perjelas dengan lebih dalam supaya kita memahami hakikat masalah ini. Masalah adab. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu. Wat-tasi' dan yang ke-9. Ayyatawaddada, seorang guru harus mencintai lihadirihim, bagi yang hadir di kalangan para murid-muridnya, wa yadhkuru, dan menyebutkan ghaibahum, orang yang tidak hadir di majelis di kalangan murid-muridnya, bi khairin, dengan kebaikan. Jadi yang hadir dicintai, yang tidak hadir tetap disayangi. Nah, karena bisa saja yang hadir ini dia sakit, dia punya halangan. Ustaz, bagaimana kalau tidak hadirnya karena malas? Nah, itu ada bab khusus. Tidak boleh dibenci tapi ditegur. Ada bab khusus. Tapi Ustaz, nggak mungkin ditegur, orangnya nggak pernah datang. Kirim ambasador. Kita kirim ambasador ke rumahnya, tanya kenapa tak datang. Ya kan? Yang ngirim dapat pahala, yang datang apalagi. Yang datang apalagi. Kalau dia berhasil merayu, 2 pahalanya. Pahala mau datang, pahala sanggup mendakwahi. Ini 2 pahala. Jadi yang datang lebih banyak pahala daripada yang nyuruh akhirnya. Nah, jadi kalau ada teman, kasih tadi, mana Ashraf? Kenapa tidak datang? Muammar tidak tahu, tapi ada Dexto mengatakan lagi ada kesibukan IMF. Nah, saya tidak boleh kemudian benci dengan sebab ada itu, karena sudah ada alasan konkret, karena ini urusan kuliah. Kecuali lagi nongkrong saat ngopi sama teman-temannya, ini cerita lain. Tapi kan nggak begitu. Iya, nggak begitu. Makanya tetap harus dimuliakan, disayangi. Wa ayya'lama, guru harus mengetahui asma'ahum, nama-nama muridnya. Nah, saya alhamdulillah ini hafal semua nih. Hafal semua. Cuma ada juga murid terkadang pakai nama lakop. Lakopnya aneh-aneh. Dex itu nama asli kan? Nama asli. Alhamdulillah. Kalau Acil nama asli bukan? Apa arti kepanjangan Acil itu? Agus kecil. Oh, bukan anak kecil. Udah sebesar itu masih kecil lagi. Kapan besarnya? Karena yang saya tahu yang nggak pernah besar itu Upin Ipin. Karena dari dulu segitu-gitu aja, nggak pernah gede-gede. Sama Doraemon, satu lagi itu, nggak pernah gede-gede itu. Dari sejak kita SMA dia masih segitu, kita udah tamat kuliah masih segitu juga. Gantilah Agus besar sekarang, Abbas tuh. Oh ya, Abbas. Bagus juga itu Abbas ya. Namanya Abbas. Acil kan kadang-kadang nyebut Acil itu geli-geli juga. Geli-geli bagaimana itu? Masa di majelis ada orang namanya Acil, ya kan? Agus Setiawan lebih bagus, lebih mantap. Nah, alhamdulillah saya tahu nama-nama semuanya, insyaallah. Ya, kecuali yang baru-baru datang. Wa ansabahum, dan nasab-nasab mereka. Nah, cuma di Indonesia ini agak sulit sedikit. Kenapa? Nama nasab ini ya di kita itu enggak masyhur. Beda dengan orang Arab. Orang Arab itu nasab itu di bawah. Jadi kalau sebut Amna itu bukan Amna.
dia sebut nama ayahnya. Kita belajarkan bab para ulama. Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, 3 itu. Nama beliau, nama ayah, nama kakek. Sebut. Orang kita enggak. Nama Amna aja udah. Nama ayahnya siapa? Karena jarang disebut jadi akhirnya tidak tahu. Itu satu problem Indonesia. Kita enggak masyhur. Problem lain lagi, kalau perempuan itu kalau sudah nikah, dia enggak pakai nama ayah lagi, pakai nama suami. Itu haram hukumnya. Saya katakan hukumnya haram. Nama suami misalkan Agus, nama istri namanya Ayu, disebutnya Ayu Agus. Agus itu dinisbahkan kepada suaminya. Haram hukumnya. Kenapa? Karena yang boleh pakai itu nama ayah. Suami, istri bisa jadi mantan, tapi ayah nggak pernah jadi mantan. Maka jangan pakai nama suami. Haram. Nah, itu penyakit di Indonesia. Sehingga nasabnya lupa. Dia bikin nasab pindah ke suami. Sejak kapan? Ya sejak zaman inilah. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Hukumnya haram. Menisbahkan nama perempuan ke suaminya. Karena nama yang dinisbahkan harus nama orang yang melahirkan. Kepala keluarga. Ayahnya, bukan suami. Iya dong. Suami itu setelah menikah. Kalau cerai hilang, bagaimana tuh dengan yang nisbah tadi itu? Nah ini kesalahan yang banyak terjadi di kita. Hukumnya haram. Satu. Yang ketiga, problem nasab di kita yang agak susah. Nama orang kita ini kayaknya bau semua dunia ada di sini. Mulai dari nama kearifan lokal sampai nama Al-Quran sampai nama keren. Stephen Spielberg tak apa-apa lah. Lahirnya di mana? Di Garut. Namanya Stephen. La haula wala quwata illa billah. Sejak kapan orang Garut namanya Stephen? Hah? Mestinya Asep. Iya kan? Kita bilang Asep, bukan Ustaz, saya Stephen. Oh, orang Stephen Garut. Madain punya bar. Iya, luar biasa orang kita. Jadi orang kita ini namanya di belakang, nama ayahnya macam-macam. Iya kan? Makanya sulit ngafal nasab orang Indonesia. Sulit. Ya, yang muslim pun macam-macam. Mulai dari yang barat, dari Rusia, ada semua di kita. Sampai yang nama-nama kearifan lokal. Ya, kalau di sini biasanya apa namanya? Ya Supro, gitu-gitu ya. Nama kearifan lokal. Nah, kita berpikir yang ini anaknya namanya Islam, ternyata nama ayahnya arifan lokal. Nama anaknya kearifan lokal, nama ayahnya muslim. Ini susah kita kadang-kadang. Nah, ini problem lainnya. Kalau di Arab gampang. Orang Arab kalau namanya Mahmud, ayahnya nggak jauh-jauh beda tuh namanya. Muhammad bin Muhammad, enak ingatnya. Iya kan? Enak. Nama Imam Hanafi, Nu'man bin Thabit. Nu'man Thabit. Namanya satu jenis dari bahasa yang sama. Tapi kalau namanya Muhammad, nama ayahnya Suparto, kan susah itu. Beda jauh. Atau anaknya Suparto, ayahnya Muhammad. Nah, ini kesulitan. Ini saya nggak mengatakan ini salah. Ya, saya tidak mengatakan ini salah, tapi ini kesulitan kadang-kadang kita menghafal nasab. Apalagi kalau jamaahnya 5-10 orang masih gampang. Coba bayangkan kalau udah 100. Ini lebih berat dari ngafal Aqidatul Awam itu. Lebih gampang ngafal Aqidatul Awam. Nah, itu masalah di nasab di kita. Nah, kalau orang Arab itu mudah ngafal. Makanya orang Arab, Imam Ad-Dhahabi itu nulis kitab namanya Siyar A'lamin Nubala. Nama kitabnya apa? Siyar A'lamin Nubala. Di dalam kitab itu semua perawi hadis dinukilkan sampai nama kakek keempat berarti ayahnya kakek. Itu disebutkan. Dan beliau hafal semuanya. Tahu kapan lahirnya, kapan. Subhanallah. Subhanallah. Ibn Al-Khatib Al-Baghdadi itu menulis kitab namanya Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad. Semua perawi yang punya hubungan dengan Baghdad, apakah meninggalnya di Baghdad atau lahirnya di Baghdad atau belajar di Baghdad, ada dalam kitab itu. Lengkap dengan baret-baretnya. Baret-baret itu maksudnya apa? Tanggal lahirnya, gurunya. Guru itu
Kadang-kadang ketika nyebut satu nama, gurunya itu bisa 100 yang disebutkan. La haula wala quwwata. Itu belum lagi ngafal riwayat orang cerita dulu, bukan macam kita cerita hari ini. Kalau saya cerita begini, Muammar hari Jumat pergi sana, bukan begitu cara ceritanya orang Arab dulu. Saya mendengarkan dari Agus. Agus mengatakan dia mendengarkannya dari Fitra. Fitra mengatakan mendengarkan langsung dari Muammar, bahwa Muammar hari Jumat pergi ke sana. Begitu cara menukilkannya. Ceritanya ada 100 cerita modelnya begitu. Semuanya dihafal. Bayangkan. Itu dulu cara cerita orang Arab. Maka saya tanya, mana lebih canggih? Otak ulama kita apa otak komputer? Otak ulama kita. Kenapa? Komputer kadang-kadang ngehang. Ngetik sedikit dah hang dia. Apalagi kalau zaman dulu ada blue screen. Ulama kita nggak ngeheng-ngeheng. Ibnu Asakir nulis kitab namanya Tarikh Dimash, Sejarah Damaskus, 83 jilid. Saya tanya, siapa yang nulis kitab 83 jilid? Siapa sekarang? Lo tunjuk satu nama aja. Daftar isinya saja ketika dibuat 6 jilid. Ya Allah, ya Rabbi, la haula wa la quwata illa billah. Luar biasa ulama kita itu. Luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal disebut-sebut menghafal 1 juta hadis lengkap dengan matan. 1 juta. Bukan satu hadis. Kita 1 hadis pun tak hafal. Kita 1 hadis itu pun matannya, redaksinya doang. Khairukum ta'alamal Quran, mannya lupa. Khairukum ta'alamal Quran, mannya lupa. Padahal ada khairukum man ta'alamal Quran, mannya udah lupa. Itu baru matan doang. Gimana kalau sanadnya disuruh hafal? Ada 6 orang itu di sanad itu. Mabuk kita. Imam Ahmad hafal sanad amamatan 1 juta hadis. Gimana otak ulama kita? Apa yang membedakan mereka dengan kita? Makannya? Enggak. Mereka makanan pokok, kita makanan pokok juga. Mereka sehat, kita sehat juga. Bibirnya juga 1, 2, kita bibirnya juga 2, mulut 1, hidungnya 1, lubangnya 2. Enggak ada ulama kita lubangnya 3, 2 juga. Apa yang membedakan mereka? Ijtihadnya sama kita yang beda. Sungguh-sungguhnya beda. Adabnya beda. Yakinnya beda. Pencariannya beda. Karena kita suka ngazam doang, niat doang. Habis niat, udah selesai dunia. Penting kan udah niat dapat 1 kan, kata Ustaz. Lama-lama akhirnya niat kita nggak lagi dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena dia niat doang, dia dikasih terus tak benar juga ini. Ini sengaja ini ngeremehin akhirnya. Ini niat doang. Ini juga berbahaya. Makanya teman-teman yang udah belajar nih, yang udah hadir ke majelis, semangat ini ditularkan ke lingkungan, ke keluarga, ke teman-teman, disemangatkan, ditularkan. Jadi semua harus jadi agen. Ada istilah agen rahasia. Kita nggak agen terang-terangan, jangan pakai agen rahasia. Karena dakwah itu harus terang-terangan. Ini terkait dengan asap. Wa mawatinahum, harus tahu dari mana dia berasal. Maka saya ceritanya, Fitra aslinya orang mana? Dulu saya sering manggil Akang. Kenapa? Karena dari Cimahi. Belakangan saya tahu ternyata ayahnya orang Padang. Tak lagi saya sebut Akang. Orang Padang kok disebut Akang? Udah harusnya. Iya kan? Saya tanya dari mana asalnya. Nah, saya memang Ustadz tinggalnya di Cimahi, tapi ayah orang Padang. Saya tanya juga ke Desto. Desto aslinya mana? Saya udah campuran Ustaz. Iya kan? Betawi ada, Cina katanya juga ada. Lengkap ini baret-baretnya. Saya tanya Muammar orang mana? Oh, Muammar ini orang Medan, tapi Medannya tak kelihatan. Kelihatannya orang Betawi. Nah, tapi logat bicaranya masih Medan. Saya tanya. Kenapa saya tanya? Harus tahu mawatinahu. Jadi kalau ketemu sama murid itu, kamu siapa ya? Mungkin tanya dulu kamu siapa? Orang 10 orang yang belajar 10 orang, begitu ketemu, nama kamu siapa? Gak tahu namanya. Belajar udah setahun. Ini aneh bin ajaib. Aladin aja nggak sajaib itu. Subhanallah. Wa usulahum, dan mengetahui usulnya. Ya usulnya itu maksudnya dari mana dia berasal. Nah, kayak tadi Fitra itu,
Saya tahu tinggalnya di Cimahi, ya kan? Makanya saya tanya, Agus itu tinggalnya di mana? Walaupun saya belum pernah datang ke sana, saya tahu di mana Agus berasal. Saya belum pernah datang. Sampai kemudian Allah takdirkan saya bisa main futsal di negerinya Agus. Oh, iya kan? Oh, di sini ternyata negerinya Agus. Oh, datang. Dia tahu dari mana berasal. Saya tanya, Fadli dari mana berangkatnya? Saya Ustaz dari Bogor. Oh, tinggal di Bogor. Saya tanya, Aris dari mana? Dari Purwakarta, Ustaz. Kamu Ashraf dari mana? Dari Bandung, Ustaz. Oh, saya tahu. Saya hafal. Karena itu diharuskan, ditanya. Makanya keuntungan kita di sini itu habis ngajar ada kopi bareng. Ah, di sini tuh. Itu keindahan di kita yang nggak ada di majelis yang lain. Majelis lain habis ngaji bubar, pulang. Di kita ini ada season kedua, season ngopi bareng. Ada makanan, ada ngopi bareng. Alhamdulillah. Jadi ada maslahahnya juga. Wa yukthiru lahum, dan memperbanyak bagi murid-muridnya, bagi mereka doa bisalah, dengan kebaikan. Jadi guru itu harus mendoakan muridnya. Saya kalau ada yang nggak hafal-hafal itu, saya Allah, bukalah hati dia sadar, ya Allah. Kirim ya Allah cahayamu, ya Allah, biar dia sadar, buat dia mencintai ilmumu, ya Allah. Saya doakan. Jadi saya bukan negur saya doakan. Tapi Ustaz, kenapa belum sadar juga? Ya karena orangnya belum sadar. Iya kan? Tapi mungkin akan ada masanya nanti Allah ijabah. Kenapa saya sudah? Doa gas kita berdoa. Maka Islam itu tidak mewajibkan hasil. Seperti cerita yang sering menyebar di dunia maya. Alah, malas saya berdoa. Doa kemarin aja belum dikabulkan. Masa nambah lagi? Yang kemarin aja belum selesai urusannya. Begitu juga jadi guru. Malas mendoakan dia. Yang kemarin aja gak salah sadar didoakan. Ini masa doa yang lain lagi? Nggak boleh. Tugas kita mendoakan. Biar urusan Allah yang urusan mengijabah atau tidak. Cuma nggak perlu pakai pengumuman juga. Tadi kau sudah kudoakan ya. Awas kalau nggak sadar pula. Tugas kita hanya mengingat dan doakan. Semoga Allah bukakan pintu hatinya. Begitu. Wa ayuraqiba, dan mengawasi. Yuraqib artinya mengawasi. Makanya CCTV namanya alatul muraqabah. Alat pengawasan itu namanya CCTV. Wa ayuraqiba, dan mengawasi. Ahwal at-talabah, ahwal keadaan-keadaan at-talabah, murid-murid. Nah, jadi mengawasi kondisi atau keadaan yang ada pada murid. Dalam urusan apa? Pada adabihim, adab-adab mereka. Wa tahdhibihim, pembinaan mereka. Wa akhlaqihim, dan akhlak-akhlak mereka. Batinan wa zahira, baik yang batin maupun yang zahir. Batin itu yang tak terlihat, yang zahir yang nampak dengan mata. Mana akhlak yang batin? Sabar, ikhlas, itu akhlak batin tuh. Mana yang zahir? Jalan tak belenggak-lenggok di dalam majelis. Datang ke majelisnya, itu zahirnya tidak baik, ditegur. Datang ke majelis tuh ya. Kalau ada orang kasih tangan, bentuk penghormatan. Nah, itu yang zahir. Nah, dua-dua itu diawasi. Yang batin diawasi, yang zahir diawasi. Nah, supaya akhlaknya dapat. Faman dhahara minhu, faman, maka barang siapa, dhahara, terlihat, minhu, daripadanya, maksudnya dari murid ya, min dzalika, dari yang demikian itu ya, dari akhlak-akhlak mereka, apa-apa, la yaliqu, tidak layak. La yaliqu, layak itu bahasa Arab, dari kata layiq. Layiq, jadi layak, orang Melayu bilang layak, asal kalimatnya bahasa Arab. Tidak sesuai atau tidak layak, min, daripada irtikabi, pelaksanaan atau melakukan, muharramin, yang diharamkan, au makruhin, ataupun yang makruh, au ma, atau apa-apa, yuaddi, yang mendorong atau yang membawa, ila, kepada fasadin, kerusakan, fasadi, kerusakan, halin, keadaan, au, atau
tarki, meninggalkan istighalin, kesibukan, artinya jadi malas, ya. Wa isaati, dan juga jahatnya atau buruknya adabin, adab. Fi haqqi syaihi, baik kepada gurunya, hak syekhnya, pada hak gurunya, au ghairihi, atau yang lainnya. Ini saya baca aja dulu nanti saya jelaskan, ya. Au kathrati kalabin, atau banyak ngomong, li ghairi faidatin, yang enggak ada faedahnya. Au muasyaratin, atau juga karena bergaul, muasyarah, bergaul, man la yaliqu, yang tidak layak, asyaratahu, untuk digauli, maksudnya dijadikan teman pergaulan, au ghairu dzalika, ataupun yang selain daripada itu. Nah, apabila kelihatan sifat-sifat ini pada murid, di antara yang disebutkan ini banyak sekali disebutkan. Melakukan perbuatan haram pertama. Jelas-jelas tuh. Iya kan? Nggak boleh. Au makruhin, atau perbuatan yang makruh. Makruh di sini maksudnya bukan hukum makruh, tak disukai, tak disenangi, itu maksud makruh. Ya. Seperti punya adab buruk aja tadi kan nggak disukai itu. Jalan di depan orang di dalam majelis tapi sambil membusungkan dada, padahal nggak pernah fitness. Biasa kan orang yang membusungkan dada kok orang fitness. Orang fitness tuh susah jalannya begini jalannya. Bukan karena nggak bisa turun, ini kembung, mungkin nggak tahan. Ini jalan fitness nggak pernah, tapi jalan begini, kecuali salah urat. Ada luka sih. Oh, ada luka, atau ada luka. Bisa jadi. Nah, itu kan ada sebab. Ini nggak ada sebabnya aja. Di depan orang di dalam majelis. Buruk tak? Disukai tak itu? Tentu tidak disukai. Au ma yuaddi ila fasadi halin, atau yang menunjukkan kepada kerusakan keadaan. Keadaan si murid. Mana kerusakan keadaan? Datang ke majelis pakai pakaian bola. Ya, pakai baju training datang ke majelis, pakai pakaian training, duduknya begini pula, la haula, ngangkat kaki sebelah, guru saja ngelipat. Yang tadi saya katakan tuh, yang kakinya di dalam majelis begitu, itu kan buruk sekali keadaannya, betul tidak? Dan ketika kondisi itu dilakukan terus-menerus, hatinya menjadi keras. Ketika hatinya menjadi keras di dalam majelis saja begitu, apalagi di luar majelis. Begitu kan akibat yang ditimbulkan? Betul kan? Kalau di tempat baik saja buruk, apalagi di tempat buruk. Betul? Autarki istighalin, atau meninggalkan kesibukan, malas, kerjanya tidur aja. Sudahlah begitu menghayal, giliran menghayal dia paling jago, nomor 1 tuh kalau jadi perlombaan menghayal. Berimajinasi yang nggak ada, yang nggak mungkin dicapai secara realitas. Andaikan aku punya mobil BMW, motor aja nggak punya, masih numpang punya orang. Ngehayal punya BMW. Ini kan manusia paling aneh sedunia ini. Tarku istighalin. Kalau ente pengen dapat BMW, kerja bro, usaha bro, bukan dengan cara menghayal. Ada juga orang yang pengen dapat BMW tapi dengan cara nipu orang. Makan yang tidak seharusnya dimakan. Banyak yang begitu kan? Koruptor itu kan begitu tuh. Demi kadang-kadang tuh, makanya kadang-kadang saya berpikir gini, koruptor itu ada 2. Ada yang memang dianya pengen melakukan kejahatan, ada yang karena dorongan orang di rumah. Minta ini, minta itu, minta berlian karena belum punya uang, akhirnya korupsi. Ya, rusak semua. Jadi akhirnya yang rusak bukan yang korupsi saja, semua orang itu sudah rusak. Na'udzubillah. Wa isaati adab, buruknya adab. Fi haqqi syekhi au ghairihi, bagi pada gurunya ataupun kepada orang lain. Ke gurunya tak beradab, ke sesama anggota majelis juga nggak punya adab. Anggota majelisnya lagi belajar, ngulangnya enak, ngedengar, sama dia digelitikin, kaget, hilang fokusnya. Nggak bisa ditunda nanti habis acara, habis ngaji. Mesti harus saat itu juga. Itu tangan ngapain harus begini? Kalangin kayak ini, kenapa harus horizontal? Kenapa nggak vertikal?
Vertikal itu Allah satu gitu ya. Ini kalau kau horizontal kan ini mau gelitikin orang nih. Nah, tunjuk sekali di sini ya. Teman yang lagi nulis karena kaget tulisan yang tadi menyamping turun ke bawah, panjang pula. Gitu. Habis bukunya. Berawal dari situ dia kecewa. Silakan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ribut. Guru lagi mengajar, dia berdua bertengkar. La haula. Saya bahkan pernah melihat siswa berkelahi di depan gurunya. Guru lagi ngajar, dia berkelahi di depan. La haula. Mana akhlak? Luar biasa. Luar biasa sekarang. Rusak betul udah. Sampai ke bawah rusak. Sampai ada anak SD pacaran manggilnya Umi Abi. Abi. Halo, mati saya. Papi mami ya kau Abi Umi. Papi mami. Ayah bunda, la haula wala quwata illa billah. Dahsyat betul hari ini, dahsyat betul. Itu isa atau adab. Au kathrati kalam li ghairi faedah, atau banyak bicara enggak ada faedah. Sudah dipahami? Ini ngomong apa enggak pada tempatnya biasanya. Orang yang benar itu kalau ngomong, walaupun dalam kondisi ketawa ada faedah, dalam kondisi senang ada faedah, dalam kondisi sedih apalagi. Ini ada orang sedih, ketika ngedengar dia ngomong makin sedih, makin hancur hatinya. Nggak ada faedah. Makanya ketika ketemu orang yang terlalu gembira, kita serba salah. Ini memang kadang-kadang begini, orang gembira itu nggak semua orang gembira itu salah. Nggak semua orang yang penggembira itu juga nggak semua orang melankolis itu salah. Semua orang ada porsinya masing-masing Allah berikan. Selama melankolis dan kebahagiaan yang dia rasakan menggebu-gebu itu jalurnya itu inti yang ingin saya maksudkan. Itu makna yang ingin saya berikan. Jadi saya ini Ustadz memang orangnya periang, nggak ada yang salah dengan itu. Saya itu memang bawaannya dari dulu orangnya pendiam, bawaannya memang nggak ada salah dengan itu. Yang salah ketika pendiammu menyebabkan engkau tidak bisa mencapai apa yang harusnya harus kau capai. Riangmu itu merusak apa yang seharusnya tidak boleh kamu rusak. Di situ letak salahnya. Sebab saya paham ya? Nah, kita lanjutkan. Au mu'asyaratu man la yaliqu 'ishratahu, atau bergaul dengan yang tak pantas dijadikan pergaulan. Makanya kalau kita bergaul dengan orang yang nggak benar, syaratnya cuma satu, nggak ada syarat kedua. Kita harus bisa mengajak dia kepada kebaikan dan kita tidak terpengaruh oleh dia, itu aja syaratnya. Tapi kalau terbalik, wajib tinggalkan. Tapi dianggap sombong, mau dianggap angkuh, sombong, nggak peduli, nggak penting. Kenapa? Kalau kita hanya mentingkan sombong dan angkuh dan nggak mau karena disebut orang begitu terus kita rusak, bukannya kita yang ngajak dia, kita yang diajak dia. Tadinya kita rajin pengajian berteman sama dia, akhirnya apa? Malah nongkrong, minum-minuman, mabuk misalkan. Tapi kalau dia memang pemabuk, kita ketemu sama dia dengan maksud kita ingin ngajak dia dan kita yakin kita tidak akan terpengaruh, bahkan kita bisa menarik dia, maka jangan tinggalkan. Bisa saja dia hidayahnya lewat kita. Tapi kalau kita yang dapat jalan menuju ke dunianya dia, wajib kita tinggalkan. Sederhana saja sebenarnya. Nah sekarang teman-teman punya teman kan? Di sini kan punya teman semua di luar sana. Ada yang baik, ada yang tak baik. Yang tak baik ini jangan tinggalkan. Syaratnya pakai syarat kaidah tadi. Ini dia yang saya pengaruhi atau saya dipengaruhi oleh dia? Mana yang lebih kuat? Oh, saya 4G, dia 5G. Pasti dia menang. Tinggalkan. Oh, saya 4G, dia 3G. Saya pasti menang. Jangan tinggalkan. Walaupun dia pemabuk sekalipun. Saya cerita kisahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini cerita Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau cerita ke jamaahnya dan saya ingin nukilkan cerita beliau karena saya rasa ini bagus. Dua orang hamba Allah ini bertengkar di hadapan Allah, berarti terjadinya di hari yang satu
itu nuntut ke Allah, karena yang satu lagi ini banyak dosa ke dia. Dia bilang, ya Allah, ambil semua pahala dia ya Allah, kasih ke aku, dan ambil semua dosaku kau limpahkan kepada saudaraku tadi. Nuntut tuh hamba yang satu tuh ke Allah, karena dia tak senang dengan yang tadi. Allah bilang, maukah berikan kau jalan yang lebih baik? Kuberikan kau jalan lebih baik. Karena jika kau ambil dosamu kasih ke dia, kau ambil semua pahala dia ku kasihmu, engkau tak layak. Biar engkau pun layak masuk surga, ku kasih jalan yang baik, kata Allah kepada dirimu. Apa ya Allah? Kau ambil tangan saudaramu itu, kau bawa ke surga. Kau tahu dia banyak salah, kau tarik tangan dia, kau ajak dia ke surga. Dia layak ke surga, kau lebih layak lagi di surga, karena kau yang menarik. Itu bentuk rahmat Allah kepada hambanya begitu. Makanya kalau ketemu hamba yang salah, jangan tinggalkan selama kita bisa narik. Tapi ingat, kalau kita yang ditarik, tinggalkan. Gampang kok, Islam ini gampang, nggak ribet. Ada yang bilang ke saya begini, Ustaz, berat juga tuh ngamalin Islam itu. Kenapa? Tahajud jam 2 malam. Kita lagi siap-siap mau berangkat kantor, lagi sibuk-sibuk macet, udah mikir duha. Ya kan? Lagi pekerjaan lagi selesai, kita harus salat zuhur. Pekerjaan belum selesai, sedangkan kita mau pulang tepat waktu, udah datang waktu asar. Masih di jalan kejebak macet, azan maghrib, pendek pula waktunya. Ya kan? Pulang ke rumah capek mau tidur, harus salat isya dulu. Berat Islam itu, Ustaz. Berat Islam. Saya bilang, sejak kapan Islam itu berat? Justru dengan ada 5 waktu itulah hidupmu jadi ringan. Kau bangun, baterai, ini komputer nih, laptop, HP kita pakai, bisa dipakai terus-menerus nggak di charger? Bisa. Ada saatnya kita harus istirahat, rehat, di charger dulu, di cas dulu. Engkau bangun tidur, entah tadi malam kau mimpi apa, entah tadi malam kau lihat apa dalam mimpimu. Mungkin kau mimpi setan, kau mimpi apa? Ya kan? Atau tiba-tiba mimpi ketemu harta karun, begitu bangun yang ada cuma semangkuk air. Kecewa, kenapa bangun? Harusnya tidur aja, nikmat betul tidurnya. Karena ngelihat iman berlian, begitu bangun cuma segelas air, putih pula airnya. Tadi yang coklat-coklat sama yang hitam-hitam, yang putih pula. Ya, saat itu charger, salat subuh. Lagi capek siang hari kita kerja, kepala penat, otak panas, mesin kalau dipakai terus kan panas, didinginkan, ambil wudhu, salat zuhur, dinginkan yang sudah panas. Komputer, laptop dipakai berjam-jam, stop dulu sebentar, biarkan dia dingin, dia punya hak. Kalau tidak, kalau terus dipakai ini, komputer dipakai sebulan terus menerus, meledak dia, panas. Istirahat dulu, ada sana istirahat, kita juga istirahat. Nggak mungkin kita kerja terus, capek otak, wudhu. Makanya salat itu harus wudhu, salat. Allahu Akbar, refleksikan. Tadi pikiran tentang pekerjaan itu banyak, bercampur aduk. Ya, bukan satu yang difikirkan kalau kerja. Memang pekerjaan dikerjakan satu, pikirannya bercabang. Tapi ketika sholat, Allah arahkan kita fokusnya cuma satu. Dari yang banyak arah tadi, pindah ke satu arah. Allah kurangi tensinya. Betul? Mau selesai ngejar waktu, ini mau pulang cepat jam 5 sore. Kerjaan ngebut, fokus hilang. Fokus hilang. Karena saking ingin cepatnya selesai pekerjaan biar bisa pulang tepat waktu jam 5. Fokus hilang, pekerjaan nggak maksimal. Charger. Kerja cepat tapi fokus tetap dapat. Makanya harus ada charger asar. Engkau pulang di jalan macet ria, kepalamu pusing, stres tingkat tinggi. Masuk ke masjid, ambil wudhu, sholat, keadaanmu bisa rehat. Keluar dulu dari jalan raya biar stresmu berkurang. Engkau tidur, engkau mau tidur, bebanmu, pikiranmu banyak. Karena begitu nyampe di rumah, kita mikir apa yang sudah kita kerjakan tadi, apa yang kita sudah capaikan tadi, dan kita juga mau berpikir apa yang akan aku capai besok hari. Pikiran berat. Charger lagi sebelum tidur. Kenapa? Biar tenang. Kerjaan tadi bisa dievaluasi dengan tenang karena sudah di-charger. Dan target esok hari semoga bisa dilaksanakan karena juga sudah
sudah di-charger, sudah dibuat fokus, baru kemudian tidur. Baru tidur. Indah Islam itu, siapa bilang berat? Makanya banyak orang stres karena dia bekerja. Orang Jepang, tahu orang Jepang? Orang Jepang tuh dianggap orang cerdas. Tapi tahu nggak, tingkat bunuh diri terbesar itu ya Jepang. Kenapa? Stres. Apa sebabnya? Kehidupannya monoton, tingkat tuntutannya tinggi, chargernya nggak ada. Maka laptop mulai sering meledak di Jepang karena nggak ada istirahatnya, suka meledak. Caranya bagaimana? Bunuh diri. Dan yang bunuh diri bukan cuma di kalangan anak-anak pekerjaan, sampai anak-anak sekolah pun ada yang bunuh diri. Jadi dia sekolah, begitu nilainya sedikit, lalu malu dilihat ketemu dengan teman-temannya, stres, bunuh diri. Jepang yang kita anggap negara yang luar biasa teknologinya, keilmuan sainsnya, kita anggap orang-orang cerdas, ternyata tingkat stresnya juga tinggi. Di Amerika yang kita anggap negara demokrasi yang sering dijadikan rujukan, ternyata pembunuhan paling sering banyak di Amerika. Ada orang stres bawa senjata masuk ke sekolah, nembak 9 murid, mati. Pernah ada di Indonesia kayak begitu. Stres, kenapa? Nggak ada charger. Makanya orang Islam itu dengan charger tadi yang 5 waktu tadi, kriminal harusnya kurang, tingkat stresnya kurang, tingkat bunuh dirinya kurang, etos kerjanya meningkat. Ustadz, kenapa juga kemudian di kita etos kerja nggak meningkat, tingkat stresnya lebih tinggi? Karena namanya Islam tapi nggak ngamalin Islamnya. Itu kok jawabannya. Itu doang kok jawabannya. Makanya tingkat stresnya tinggi. Gitu. Makanya orang kalau udah belajar ke majelis, nggak ada lagi tingkat stres tinggi. Hidup itu dinikmati, yang penting diusahakan. Tugas kita kan usaha saja. Nggak mesti harus berhasil. Nah, kalau terjadi sifat-sifat begitu bagaimana? Arada syaikhu. Syekh menyampaikan. Arada itu memperlihatkan juga artinya. Ya, menyampaikan, mengedepankan. Bin nahi dengan larangan. Dilarang. Ada yang kurang adab, bilang nggak boleh begitu. Haram hukumnya. Jangan pakai pakaian begitu ke majelis. Nggak baik. Ini ditegur. Kenapa nggak pakai peci? Kenapa nggak tutup kepala? Padahal Rasulullah juga menutup kepala. Apalagi ini tempat yang baik. Kenapa pakai baju kaos macam orang lagi nongkrong di kedai kopi? Harus ada beda lah dengan majelis. Pakai baju Islami, pakai ya sekurang-kurangnya baju koko, baju batik. Kalau tak punya baju sholat, oh saya pakai baju kemeja, masih kita bolehkan. Asal jangan pakai baju kaos, walaupun bekerah. Mau pakai gamis, silahkan. Asal jangan ke masjid, nanti disuruh jadi imam, Fatihah belum sempurna. Begitu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung ke Maliki Yaumiddin, Ar-Rahman Rahimnya lupa. Karena saking groginya baru itu jadi imam. Kata imam, ini Fatihah model baru gitu ya. Kok ustadznya bisa lupa padahal pakai gamis. Wallahu a'lam bishawab. Andalika dari yang demikian itu. Bihuduri dengan hadirnya man sadara minhu dalika, orang yang muncul sifat-sifat itu. Jadi nggak boleh kita tegur ya, saya mau negur Fitran, harus diingatkan. Hadir, panggilin, nggak boleh begitu. Itu selama itu baik. Mu'ridan bihi, menghalangi dari perbuatan buruk yang tadi disebutkan. La mu'ayyinan lahu, bukan hanya sengaja untuk nunjuk ke muka dia. Jadi nasihat itu, larangan yang dibuat itu bukan untuk menjelekkan dia, tapi memang untuk supaya mengharapkan kebaikan.
Karena begini, saya dulu kan termasuk orang kalau misalkan guru marahin saya itu suka berpikir dua hal. Ini guru tak sayang sama saya atau guru ini membenci sama saya. Dulu waktu saya jadi murid di pesantren. Kapan kemudian saya mengerti ketika saya mengajar? Ternyata kenikmatan seorang guru itu ketika melihat muridnya itu berhasil. Tanpa murid itu harus mengucapkan terima kasih. Nggak mesti murid itu datang nyumin tangan gurunya. Nggak mesti harus karena dia sudah berhasil harus ngasih sesuatu ke gurunya. Enggak. Ngelihat dia berhasil saja, walaupun mungkin kita ngelihatnya dari jauh, itu nikmatnya sudah luar biasa. Nggak bisa diungkap. Baru saya paham. Makanya kan kita suka menghakimi orang tua kita. Kenapa? Karena kita belum jadi orang tua. Tapi begitu kita sudah jadi orang tua, baru kita mengerti bagaimana sulitnya jadi orang tua. Begitu juga, kita sering menghakimi guru kita. Kenapa? Karena kita belum jadi guru. Di saat kita jadi guru, baru tahu betapa beratnya jadi guru. Iya. Makanya kan tadi di awal saya ceritakan, ada hadis, ada bab, adab guru. Ada juga adab murid. Jangan adab guru disuruh pakai sama murid. Jangan adab murid disuruh pakai sama guru. Salah pakaian. Jadi pakaian olahraga pakai di lapangan. Jangan main bola pakai gamis, ke majelis taklim pakai kaos. Jangan. Salah tempat. Bisa dipahami? Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi teguran itu untuk supaya dia jadi lebih baik. Itu nikmat betul, nggak ada kalimat itu. Nggak ada kalimat yang bisa untuk melukiskan kenikmatan itu. Ngelihat saya jelaskan ketika waktu ngafal Aqidatul Awam. Agus itu saya nggak nyangka sanggup ngafal Aqidatul Awam. Masih ingat? Apa? Saya nggak nyangka dia bisa hafal. Tapi dia berusaha, walaupun harus bolak-balik untuk menghafal Aqidatul Awam. Dia bolak-balik. Itu nikmat betul buat saya. Kenapa? Karena saya nggak yakin dia mampu, tapi dia berusaha untuk mampu. Disitulah nikmatnya. Dan itu nggak bisa saya ceritakan. Cuma bisa saya rasakan. Karena nggak cukup huruf untuk dirangkai untuk cerita betapa nikmatnya itu. Dulu ketika saya belajar di Al-Azhar, yang paling nikmat buat saya bawa pulang ijazah kasih nampak orang tua. Dan itu lebih nikmat daripada saya nampakkan ijazah saya kepada siapapun. Begitu saya buka kopernya, ijazahnya saya keluarkan, dipegang oleh saya. Mak saya sambil menangis megang ijazah. Anakku ternyata punya ijazah dari luar negeri. Pakai bahasa Arab yang nggak bisa ku baca. Itu nggak ada kalimat yang bisa melukiskan perasaan itu. Saya nggak ngasih emas intan berlian ke mak saya. Saya nggak ngasih uang miliaran ke mak saya, hanya selembar ijazah berbahasa Arab. Tapi melihat mak saya berlinang air matanya, nikmat betul itu. Jadi ada bab yang kita merasakan kebahagiaan itu yang nggak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Ada bab itu. Dan bab itu nggak bisa diceritakan. Terkesan oleh orang terkadang biasa saja. Tapi bagi kita yang merasakan itu nikmatnya luar biasa. Tapi nggak bisa dicerita. Karena nggak ada kata yang cukup untuk menceritakan nikmat itu. Iya. Ini biar teman-teman tahu. Suatu hari nanti teman-teman ada di sini di posisi saya akan menikmati itu. Saya baru paham itu. Makanya kita kan sering menghakimi, ayah kita ini kok suka sekali begini, suka sekali. Mak kita kok begini, kok begitu. Karena kita belum jadi ayah. Kita belum berada di posisi mak kita. Tapi begitu kita sudah jadi ayah, anak sudah ada, baru tahu. Ternyata begini. Bandelnya si kecil begini. Belum sempat dia pecahin piring, dia udah ganggu pegang yang lain lagi. Belum sempat kita beresin piring yang dipecahinnya, sudah sekarang remote lempar-lempar. Kita belum ngerasain, karena kita belum punya anak. Itu kesalahan kita selama ini. Dan itu baru saya mengerti ketika saya duduk di sini. Dulu ketika saya duduk di situ belum paham saya. Tapi ketika saya duduk di sini baru saya paham. Dan pengetahuan inilah yang ingin saya bagi ke teman-teman. Karena teman-teman kalau nanti berada di sini pasti ketemu. Saya jamin nggak 100%. Kalau bisa 10.000 saya jamin. Persen ya, bukan uang ya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita selesaikan poin ini. Sudah lebih jam 12, sedikit lagi. Fa illam yantahi bihi, apabila semurid tidak mau menyelesaikan perbuatan jeleknya tadi. Yantahi, selesai.
bihi, dengan perilaku dia yang salah tadi. Dia tidak mau menuntaskan atau mengganti perbuatan buruknya tadi dengan perbuatan baik, maksudnya. Masih begitu-gitu aja, udah ditegur masih begitu aja. Nggak berubah. Masih begitu-gitu aja. Nahahu an dzalika, maka dia menghalangi si murid dari yang demikian itu sirran, secara rahasia. Ada dua. Menghalanginya itu ada dua. Yang pertama dipanggil secara khusus. Ini yang saya bilang sering saya sebut dengan bab khusus itu. Bab apa biasanya? Bab ronsen. Kelas khusus. Nah itu. Tapi nggak di depan orang. Karena itu sudah. Ditegurnya juga beda. Tapi tidak di depan. Ataupun sambil diam-diam ditutup pintu, jangan sampai dia melakukan itu. Misalkan dikasih PR, dikasih tugas. Ya. Kamu kasih duit. Pergi dulu ke pasar nih, beli ini, beli ini, beli ini. Tujuan apa? Biar nggak nongkrong. Biar teman-temannya berangkat nongkrong nih, begitu dia balik nggak ada lagi teman-temannya. Jadi supaya untuk menutup jalan salah tadi itu. Tapi tidak disebutkan, disimpan. Tujuannya dia terhalangi. Paham maksud saya? Au yaktafi, atau dicukupkan bil isyarah, dengan isyarat. Ma'aman yaktafi biha, bersama yang juga yang mencukupkan hal tersebut. Yang bersama dengan dia. Jadi diberi isyarat. Contoh begini, Fadli, tolong temanin Desto, tolong dijaga ya, jangan sampai ini. Nah, kan ada yang begitu. Apa tujuannya? Supaya dia jangan sampai terjerumus. Nah, kenapa dikasih amanat ke si A? Karena si A ini bisa dibebankan amanahnya. Nah, begitu. Bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan. Fa illam yantahi, apabila dia tidak juga selesai, masih begitu juga, nggak berubah-berubah. Udah begitu diusaha, ini kan udah tahap kedua. Tadi ditegur sudah, iya kan? Yang ini sekarang sampai diutus orang, sampai ditutup jalan, sampai dengan cara pakai kelas khusus tentang tahap kedua ini, nggak berubah juga. Masuk ke tahap ketiga. Apa tahap ketiga? Nahahu an dzalika jahran. Dicegah dia dari yang demikian itu secara terang-terangan. Udah terang-terangan, udah nggak lagi main diam-diam, udah nggak main lagi privat, langsung saja, jelas-jelas saja. Andalika jahran. Au yaghlidul qawla alaihi, atau mengeraskan suara perkataan atasnya. Tegurnya keras, udah nggak lagi main-main. Kamu dikasih tahu berapa kali, otakmu masih juga nggak nyambung. Duduk sekarang, dengar saya ngomong, kamu diam. Saya bukan benci ke kamu, tapi saya nasihatin kamu supaya kamu jadi orang baik. Saya nggak minta apa-apa dari kamu, karena saya minta kamu jadi orang baik. Makmu bahagia, bangga kepada dirimu. Ayahmu bangga dengan kebaikan. Bukan karena kamu bisa ngasih emas permata, tapi karena engkau jadi orang baik. Itu yang diharapkan. Maksud tegurnya sudah keras. Kenapa? Udah peringkat ketiga. Udah ditegurnya, ini udah pedas sudah. Ini pedas sekali sudah. Udah pedas sekali. Ini level 3. Kan kita baca Subhanallahil azim kan paling disukai 3 kali. Nah, ini udah 3 kali ini. Makanya udah bab tingkatnya tingkat terakhir nih. In afsyahu, jika dia memperlihatkan perbuatan itu secara terbuka. Karena ada orang juga melakukan adab buruk itu secara terbuka, bangga lagi. Kan sekarang macam begitu. Ya itu lihatlah yang terjadi selama ini pada anak muda yang pakai baju ada sayapnya itu. Entah sayap apa juga saya tak mengerti. Liyan zajira, agar dia terhalangi, huwa dia, wa ghairuhu, dan yang lainnya. Jadi ada orang dalam satu majelis itu melakukan satu kesalahan, itu yang manfaatnya ketika dihalangi bukan dia saja. Orang, semua orang manfaat. Karena nanti orang bisa ngikutin. Ya kan? Maka ketika menghalangi dia, manfaatnya ke semua orang. Untuk apa? Wa yata'addaba bihi, dan dia beradab dengannya, kullu sami'in, setiap yang mendengarkan. Jadi hatta yang tidak melakukan pun lalu berpikir, oh ya itu salah, jadi lebih nggak usah dilakukan. Padahal dia belum melakukan. Dengan sebab ada yang ditegur dengan keras dan dengan jelas, terang-terangan. Sehingga yang lain pun yang ikut dengar tahu, jangan coba-coba yang begitu. Habis kita dikulitin, hidup-hidup lagi dikulitnya.
Jangan lakukan. Yang tidak melakukan kan mikir begitu, akhirnya tidak berani melakukan yang salah. Nah, fa'ilam yantahi, enggak juga berubah, masih enggak selesai, ternyata ada peringkat keempat. Wah, ini dahsyat betul ini. Ini kalau sampai tingkat keempat ini dahsyat ini. Enggak juga, sudah dibegituin, sudah ditegur seperti itu, enggak berubah juga. Apa yang terjadi? Fala ba'sa bitardihi. Enggak apa-apa ngusir dia. Suruh usir. Itu tingkat keempat. Ini bukan lagi sangat pedas sekali. Nggak ada lagi pedas di atas pedas itu, diusir. Maka Hasan al-Basri di kota Basrah saat itu berkembang pemahaman di kalangan kaum Khawarij dan Syiah. Karena terutama Khawarij itu mengatakan, ada sekte di Khawarij itu yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar dan dosa kecil itu semuanya masuk neraka dan abadi kekal lamanya. Kita itu melakukan dosa besar, nggak sholat satu kali, itu masuk neraka, nggak keluar lagi. Atau dosa kecil, tahu dosa kecil apa? Ngeludah sembarangan, dosa kecil, ngeludah sembarangan tuh. Datang ke rumah orang, ngeludah aja, bawa dia sama tuan rumah pengen nempelin dia, bawa dia. Iya kan? Itu bisa masuk neraka, nggak keluar lagi. Ada pendapat Khawarij begitu. Yang jadi masalah, ada juga pendapat di Khawarij, anak kecil dari orang-orang yang non muslim itu juga masuk neraka. Bapaknya non muslim, ayahnya non muslim, walaupun dia belum balik, masuk neraka, nggak keluar lagi. Saat itu Wasil bin Atta, salah ada tokoh di Basrah tadi, hidup tuh dalam lingkungan begitu, akhirnya mengeluarkan pendapatnya. Dia mengatakan orang yang melakukan yang belum dapat syariat seperti anak kecil, dia kan belum ada kebaikan karena belum ada syariat, belum dua aja. Tapi dia juga tidak bisa disalahkan karena belum ada beban dosa. Nggak mungkin dia masuk neraka, nggak mungkin dia masuk surga. Karena masuk surga harus ada pahala, masuk neraka harus ada dosa. Dia pahala belum dapat, dosa belum pahala dapat. Kedengarannya logis kan? Kedengaran canggih betul. Padahal tak apa pun. Kata dia, nih orang nggak masuk surga, masuk neraka. Terus di mana tempatnya? Nggak ada nama tempatnya. Dia bikinlah istilah. Apa istilahnya? Manzilatun baina manzilatain. Di satu tempat di antara dua tempat. Tah apa nama tempatnya? Tah Bukit Salah, Allah alam. Jadi itu nggak masuk surga, masuk neraka, di tengah-tengah. Anak kecil itu di tengah-tengah. Surga tidak, neraka tidak. Ini anggotanya majelis ulama besar masa itu di Basrah, Hasan Basri. Didengar Hasan Basri ada murid yang begitu, diusir. Kau jangan masuk lagi pengajianku. Gak pernah ku ajarkan kamu seperti itu. Sekarang kamu bilang ada lagi tempat selain surga dan neraka. Bapak akidah kan? Bapak akidah nih. Rukun iman yang kelima tentang hari akhirat. Jangan datangi, diusir Wasil bin Atta. Keluar Wasil bin Atta dari majelisnya Hasan Basri di Basrah tadi, duduk di pinggiran masjid. Udah gak boleh masuk ke masjid karena majelisnya di dalam masjid. Duduknya di pinggiran, di teras masjid. Nongkrong sama satu orang temannya, berdua aja tuh, kayak orang bodoh tuh di samping masjid. Orang lihat, tuh gak bilang, itu lihat tuh di pojokan tuh. Kenapa? Diusir sama gurunya tuh. Akhirnya apa? Jadi orang terasing. Kalimat terasing di dalam bahasa Arab itu i'tazala. Orang yang mengasingkan diri disebut dengan mu'tazilun. Pemahamannya disebut mu'tazilah. Kalimatnya. Paham? Paham ceritanya? Diusir tidak? Diusir dari. Kita bilang, kenapa nggak diselamatin saja sama Hasan Basri? Seperti tadi kita pemabuk, saya cerita di awal. Karena Hasan Basri tahu nih orang nggak bisa diselamatin. Kalau dibiarkan di dalam majelis, bukan dia yang selamat, ngerusakin semua anggota majelis, makanya diusir. Makanya kalimatnya kita baca di sini. Fala ba'sa bitardihi, tidak mengapa mengusirnya, wal i'radi anhu, menjauhkan diri darinya, ila ayyan zajrah, hingga dia terhalangi dari perbuatan itu, wayarji'a, dan kembali. Kalau dia sudah kembali, dia mau balik ke majelis, boleh diterima. Tapi kalau dia belum seperti itu, belum berubah, tidak boleh dibiarkan masuk majelis lagi setelah diusir.
wala siyama idza khafa, apalagi wala siyama, apalagi idza khafa, guru tersebut takut. Idza khafa, idza apabila khafa takut. Takut kepada siapa? Ala ba'di rufaqaihi, atas sebagian teman-temannya yang ada dalam majelis. Takut apa? Wa ashabihi minat talabah, dan teman-teman atau kerabat-kerabatnya yang dari para pelajar, muwafaqatuhu, mengikuti dia. Ya kan? Ini ada orang pacaran, ikut majelis, dilarang sama gurunya. Dibawa lagi pacarnya ke majelis. Ditegur sama gurunya, diusir. Kenapa? Nanti yang lain ikut pacaran, boleh bawa pacar ke majelis. Maka diusir. Ada di sini yang masih pacaran? Udah nggak ada ya? Aman ya dunia akhirat ya? Nah, ini mau lamaran insyaallah. Kapan? Subhanallah, sudah ada tanggal. Ini bab khusus yang kita bicarakan setelah ini. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebentar. Sudah jam 12 lewat 15 menit. Sudah cukup sampai nomor ini. Saya ambil kesimpulan sedikit. Satu, di dalam majelis itu sama seperti di rumah. Ketika ayah bunda tak boleh pilih kasih kepada anak-anaknya, maka seorang guru juga tak boleh pilih kasih kepada murid-muridnya. Boleh memperlakukan perbedaan disesuaikan dengan keadaan si murid. Karena ada murid yang barangkali bisa ditegur berkali-kali, tapi ada murid yang dia lebih pemalu. Kalau ditegur berkali-kali akan berakibatkan dia menjadi goncang, malah bisa merusak. Maka disesuaikan dengan psikologis. Pada hakikatnya wajib dicintai semuanya. Gak boleh dibeda-bedakan. Gak boleh saya cinta si A, gak cinta si B. Gak boleh. Kalaupun ada kebencian pada murid, bukan muridnya yang dibenci, tapi perbuatan buruk pada murid. Paham maksud saya? Biasakan membedakan perbuatan dengan orangnya. Meskipun perbuatan itu melekat pada orang. Jadi perbedaannya tipis memang, tapi bedakan. Minimal luruskan niat. Allah jadi saksi. Sudah. Dan apabila kemudian hal tersebut sudah dilakukan, boleh membedakan di antara muridnya dengan sebab beberapa hal. Di antaranya karena kecerdasan, kesungguhan, ya, apalagi karena adabnya lebih baik, boleh dibedakan. Bahkan boleh dipuji seperti bab-bab yang sudah kita bahas sebelumnya. Boleh dipuji. Jika diberi pertanyaan dia bisa menjawab, boleh dipuji. Dan itu nggak berefek kepada yang nggak bisa menguji, malah bisa menyemangati yang lain biar dia juga dapat pujian. Aduh, si Fulan dipuji di depan orang, saya juga pengen dipuji, saya harus belajar. Mendorong untuk memotivasi. Yang kedua yang harus dicatat, seorang guru itu harus menunjukkan kepada murid mana yang baik, mana yang buruk. Harus ditunjukkan. Dan jika ada hal-hal buruk terjadi pada muridnya, maka ditegur. Wajib ditegur. Gak boleh seorang guru melihat hal yang gak benar dari muridnya, kemudian gak berani negur. Gak boleh. Haram hukumnya. Dosa itu ditanggung oleh si murid sekaligus oleh guru. Ini gak main-main, berat jadi guru. Murid yang bikin kesalahan, guru dapat dosa dengan sebab tak menegur. Ini gak main-main. Makanya teman-teman, ketika melakukan dosa, ingat, dosanya bukan milik teman-teman, juga milik guru. Juga milik orang tua. Hati-hati kalau bikin dosa. Itu dua hal itu akan ikut dengan diri kita. Nah, ketika teman-teman jadi guru, akan juga merasakan hal yang sama. Ingat itu, jangan main-main. Makanya kelas-kelas yang nggak pakai akhlak, nggak pakai adab, subhanallah, lebih banyak amarah Allahnya daripada barakahnya. Ngeri itu, nggak main-main itu, ngeri sekali. Maka wajib seorang guru menegur muridnya yang salah tadi. Kalau dia bergaul salah, wajib ditegur. Kalau dia salah milih teman, wajib ditegur. Kalau dia salah lingkungan, wajib ditegur. Sudah ditegur baik-baik tak berubah juga, panggil secara khusus, didik secara khusus, ada kelas khusus, nasihat secara khusus. Enggak berubah juga, blak-blakan di depan orang banyak. Minimal kalau dia tak berubah, orang lain jadi peringatan. Jangan coba-coba seperti itu. Enggak berubah juga, apalagi bisa sampai ngefek kepada teman-teman majelisnya, boleh diusir. Dan tidak boleh kembali sampai dia berubah.
Karena menjaga yang banyak lebih diutamakan daripada satu orang. Bisa dipahami? Wallahu a'lamu bis-shawab. Teman-teman yang muliakan Allah, inilah adab yang kita pelajari 2 poin malam ini. Intinya adalah jadikan ini pegangan, kemudian tularkan ini kepada teman. Nggak mesti harus sampaikan, kata dulu tadi malam saya belajar di limo A, B. Nggak perlu sampai A, B, C, D. Pendekatan ke teman menyampaikannya silakan gunakan redaksi teman-teman. Tapi intinya itu maknanya. Nyampaikannya pakai bahasa teman-teman. Tapi maknanya yang ini. Nah, jadi agen perubahan. Ada bahasa sekarang agen perubahan. Tapi jangan jadi double agent. Ada juga double agent, triple agent, jangan. Kita agennya agen yang lurus-lurus saja. Ya. Jangan pula jadi nanti saya mau jadi agen. Agen apa? Agen pulsa. Kata Ustaz Amna suruh jadi agen. Bukan agen perubahan. Agen adab, bukan agen pulsa. Agen pulsa pula nanti. Agen properti. Nggak apa-apa. Agen properti. Siapa tahu nanti sedekahnya banyak. Amin. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ya. Tularkan ini kepada orang lah. Jangan simpan ke sendiri. Harus ada tanggung jawab. Di pundak itu harus tanggung jawab. Kata Allah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Supaya kalian itu yang belajar sama yang ngajar. Al-Quran, ini kan ilmu Al-Quran. Adab itu kan ilmu Allah dan Rasulnya. Belajar saja nggak ngajarkan belum jadi yang terbaik. Belajar dan ngajar. Ingat itu, belajar dan ngajar. Ikat. Kita sudah pernah saya ceritakan tentang hukum Rabbani kan? Tafsir Rabbani, pernah ya? Iya, pernah enggak? Saya lupa. Oh pernah. Walakin kunu Rabbaniyin itu ya. Sudah pernah saya cerita Rabbani. Yang belum lupa atau yang belum ingat atau nggak hadir, buka lagi YouTube-nya. Masih ada jejak digital. Pelajari tentang Rabbani. Wallahu a'lamu bis-shawab. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini saja malam ini. Semoga barakahnya turun kepada kita semua. Semoga dengan sedikit yang kita pelajari, Allah kabulkan semua keinginan kita esok hari. Dengan sedikit yang kita pelajari malam ini, semua keinginan kita yang kita usahakan besok hari tuntas Allah izinkan. Lalu yang penting kita doakan, ya Allah, dengan berkah kami mempelajari ilmu-Mu, tolong cegah kami dari keburukan, dari kemungkaran, dan juga nasib tak baik esok harinya. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibaca doa Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairal jaza teman-teman semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.